Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini buat aneh sih spesial banget nih. Dapat unit Karen 1 yang seger banget, istimewa, masih orisinil luar dalam. Kayak begini tuh jarang ada teman-teman nih. Ini ngomong-ngomong masalah Karen 1 ini, mobil yang gimana ya? Anda sempat pakai lama teman-teman nih. Mobil yang sangat-sangat favorit banget ini, Karen 1 ini. Ane udah berapa kali ganti Karen 1. Sempet juga Karen 2 pakai, udah nama sendiri juga, udah dibalik nama. Jadi emang bisa dibilang Ane itu pecinta Karen teman-teman. Kenapa Karen? Dia bawaannya nyaman banget. Terus juga apa ya? Worth it banget. Dari segi harga itu bener-bener worth it banget. Fitur juga berlimpah, double airbag, double disc brake depan belakang, ada roof rail aslinya bawaannya. Ini tuh Karen 1 ya teman. Jadi Karen 1 itu dia full CBU dari tahun 2000 sampai tahun 2003 itu dia CBU. Terus sekedar info aja teman-teman, ini jadi Karen 1 itu dia CBU nya itu ada 2 importir. Ada yang Korea, ini dari Korea nih, ada yang dari Australia. Jadi ada perbedaan sedikit teman-teman. Kalau yang dari CBU Australia itu importir Australia, dia stop lampnya itu vertikal. Ini kan horizontal nih, dibagi. Kalau dia vertikal, jadi lampu putihnya itu sebelah sini nih, pojok sebelah sini. Itu sama satu lagi dia 6 seater. Ini kan 7 seater. Jadi di jok tengahnya itu dia agak kecil, agak ramping, karena dia kapasitasnya untuk 6 penumpang gitu. Makanya waktu itu Ane sempet cek-cek unit kan, Karen 1 kesana kemari emang dulu buat pakai. Ternyata kok ada yang jok tengahnya kayaknya lebih ramping gitu, lebih kecil gitu. Ternyata bener, ada yang 6 seater, ada yang 6 penumpang. Kalau ini kan nanti kita lihat nih. Kita ke dulu. Nih. Kalau dia kan 7 seater, jadi jok tengahnya itu di tengahnya ada untuk duduk, walaupun buat anak-anak ya cocoknya ya. Tapi ini udah 7 seater, beda sama yang CBU Australia itu teman-teman. Oke, kita keliling. Ini cat masih orisinil teman-teman. Paling bumper aja nih sama molding udah cat ulang. Terus bumper juga ada sol-solan kalau mau rapi. Sini, itu kanan kiri. Di sebelah sini juga ada lumayan. Tapi secara overall ini masih mulus banget. Karet-karet masih bagus, grill masih utuh semua, nggak ada yang patah. Ini grill krum-kruman juga masih bagus semua, masih kinclong. Lampu juga masih bening, terang banget. Dia udah upgrade pakai yang 90/100 watt. Semua fungsi ya, wiper, electric mirror, semua fungsi. Ini kita lihat aja karet-karetnya masih bagus banget, masih utuh. Terus juga catnya masih orisinil. Kalau cat ulang dia biasanya kelihatan sini nih bekas cat ulangnya nih. Dia karet-karetnya itu ada kena sedikit sama cat gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngebedain gitu, Mas ini cat masih orisinil gitu. Cuman kalau pas dicek di sini itu karetnya itu ada sempet kesemprot sedikit. Nah itu udah cat ulang. Karena susah banget nih teman-teman kalau buat ngejaga kayak orisinil kayak gini, cat ulang itu susah banget. Dia kan nggak mungkin buka kaca kan, karena risiko banget. Jadi paling nggak dia cuma ditutup sama lakban kertas, dan itu pasti ketahuan banget antara cat asli sama cat ulangnya. Itu di sini ketahuan banget nih. Sama kayak di karet-karet sini juga nih, karet-karet sini itu bakal ketahuan banget. Di sini juga nih ketahuan banget. Dan ini karetnya masih utuh semua teman-teman nih. Ini kondisi ya masya Allah ya teman-teman. Antena masih utuh, roof rail masih utuh, catnya masih orisinil. Bagus banget kondisi kayak gini teman-teman. Ini baru pertama kali nih Ane dapat barang yang seger banget kayak gini. Dulu pernah juga waktu itu Karen 1 warna biru, bekas artis tuh Septian Dwi Cahyo, yang artis pantomim. Bagus banget barangnya, tapi itu restorasi teman-teman. Jadi catnya bagus banget, tapi cat ulang repaint, tapi yang bagus. Terus dalamannya rapi tapi udah retrim. Kalau ini orisinil full, luar dalam orisinil. Talang air juga ada teman-teman ya, cuman kita simpen karena hilang satu, jadi dicopot aja sekalian daripada belang. Oke, kita keliling. Kita
Kita keliling, bodi masih lempeng, masih bagus banget teman-teman. Kaca juga masih bening, masih aslinya semua. Velg juga udah di upgrade ke ring 16, udah velg racing ring 16, cakep, velgnya cocok lah, nggak norak, warnanya juga masuk gelap. Paling dopnya aja nih hilang, yang depan kanan kiri dop velgnya hilang. Itu bisa dibeliin teman-teman, banyak di toko velg, malah bisa dipilih merek Enkei atau merek atau lagi apalagi gitu. Lampu masih bening, nggak ada pecah, nggak ada retak. Fog lamp masih jalan, tuh ada lampu tambahan lagi buat fog lampnya bareng sama fog lamp, ada lampu kuning. Masih bagus banget, keluar nggak kelihatan jadulnya teman-teman. Jadi ini tahun 2000 tapi masih bagus banget, masih bagus banget. Ini saya yakin nih pemilik sebelumnya pasti di garasi nih, nggak mungkin ruang terbuka begini dia, makanya catnya masih utuh, masih orisinil banget. Nah, ini juga di spion ada tambahan kaca cembung, jadi untuk blind spot kelihatan lebih aman. Oke, kita lihat dalamnya. Tuh, push masih utuh teman-teman semua, masih kenceng banget, bersih, wangi, cakep banget dalamnya. Headrestnya komplit 7-seater, bener-bener headrest semua, sampai jok baris ketiga ada headrestnya. Kalau di Livina itu cuman yang Ultimate sama HWS kalau nggak salah ada headrest baris ketiganya. Ini sampai masih diplastikin teman-teman nih, tuh sun visor ini masih diplastikin nih aslinya, masih ada kode produksinya, masih cakep banget. Di sini juga ada buat menaruh kacamata, masih fungsi. Biasanya udah jeblak, udah nggak nahan, mesti diganjel sininya nih, udah masih bagus, masih utuh banget. Oke, kita lihat double airbag, kisi AC, sama ini teman-teman, power window fungsi 4-4-nya, cuman switchnya yang supir tuh udah diganti ke yang belakang kanan. Jadi belakang kanan cuman dari pintunya aja, karena ini kayaknya udah patah. Emang kita dapat udah begitu, dan ini minor banget ya, minus kayak gini minor banget. Yang penting 4-4-nya masih fungsi. Ini juga ada adjuster buat seat nih, head adjuster buat seat, dan itu udah apa, jarang ya untuk di apalagi sekelas LCGC itu udah kayaknya nggak ada dah kalau head adjuster buat ini jok penumpang itu. Apalagi ini double airbag teman-teman nih, dia double airbag di sisi setir sama penumpang depan, airbag. Oke, kita coba naikin ya, bismillah. Oh, masih rapi banget, nggak ada pecah. Dashboard masih utuh, bersih, kisi-kisi AC masih utuh. Udah double din head unitnya, cuman belum dipasang kamera mundur. Murah teman-teman kalau mau beli, tinggal pasangnya aja. Kilometer bisa kita lihat 167.000. Jadi dengan mobil umur 21 tahun, kilometer segini itu termasuk rendah banget teman-teman. Jadi setahunnya itu nggak ada 10.000. Kita coba nyalain teman-teman ya. Oke, indikator nyala semua, oli, cek engine, kita starter, cek engine mati. Oke, kita nyalain AC. AC dingin teman-teman. Ini juga masih fungsi nih, tuh masih soft opening, masih fungsi banget, nggak ada patah. Biasanya nih yang bagian bawah nih udah copot nih biasanya. Ini masih utuh, masih rapi banget. Nih masih ada ashtray, khas mobil zaman dulu banget nih, depan ada ashtray. Sini ada penyimpanan terbuka juga. Tuh, penyimpanan terbuka di sini. Nah, ini simple banget nih teman-teman nih. Kenapa kok nggak dipakein konsol box atau armrest gitu ya buat depan nih? Yang Cairns 2 malah ada armrestnya. Di Cairns 1 belum ada nih. Sayang banget teman-teman. Padahal kita perlu sih. Soalnya ini posisi nyetirnya kalau saya bilang teman-teman, setirnya itu tinggi banget. Ini padahal setelannya udah paling rendah. Udah ini jadi tilt steering tapi belum teleskopik. Masih cuman ke atas bawah doang. Ini udah setelan paling bawah tapi tetap setirnya itu rasanya tinggi. Buat kalian yang biasa bawa mobil-mobil sekarang kayak Livina, apalagi sedan, ini terasa tinggi banget kayak bawa truk ya mungkin ya. Laci juga belum softening. Oke,
masih rapi banget. Door trim juga masih rapi. Ini juga nih handle pintu dalam. Ini jarang banget nih masih utuh gini. Biasanya udah pada grepes. Sini nih udah pada grepes plastiknya itu. Terus sama bukaan kap mesin. Oke, bisa teman-teman lihat. Ini buka kap mesin dari sini ya. Ini biasanya udah ngample teman-teman, udah bledeh kemari gitu. Udah ngample karena dudukan sininya udah patah. Ini masih utuh teman-teman, masih bagus banget, rapi banget. Ini ada penyimpanan tertutup lagi sini. Apalagi ya? Ini double airbag teman-teman, malah yang Karen satunya Karen 2 nya malah udah di downgrade sedikit ya fiturnya. Udah nggak double airbag dan belakangnya udah nggak disc brake gitu. Tapi untuk Karen 2 yang keluaran pertama di 2003 itu masih CBU. Masih ada yang datang secara CBU itu masih double disc brake, belakangnya itu masih rem cakram. Nah, itu jarang tuh teman-teman tuh, kalau misalkan teman-teman dapat tuh beruntung banget tuh, apalagi kondisinya masih rapi. Kita lihat jok belakang. Oke, masih bagus banget, rapi, karpet ornya masih ada. Ini tambahan aja nih teman-teman nih buat cup holder. Makan bisa dilipat. Terus juga Karen itu yang khas dari dia nih, Karen 1, Karen 2, joknya itu bisa direbahin sampai lurus teman-teman. Jadi joknya ini bisa dilurusin sampai nyambung ke jok belakang. Jadi udah kayak kasur, bisa gelar matras. Atau bisa juga jok ini itu dilipat ke depan jadi tempat makan gitu. Nih kalau teman-teman mau lihat nih, tuh di sini ada tempat makan nih. Oke. Nah ini tempat makan. Jadi ini kalau direbahin ke depan lurus bisa buat tempat makan di jok yang baris 3. Nah ini untuk baris 3 cocoknya sih buat anak-anak ya teman-teman, karena ini rendah banget, kakinya itu bakal nekuk banget kalau buat orang dewasa. Tapi di sini ada buat cup holder dan penyimpanan terbuka kanan kiri, dan juga di belakang sana ada colokan lighter, jadi bisa ngecas. Jadi di belakang itu dikasih buat DC volt buat ngecas HP. Oke banget kan teman-teman. Ini termasuk mobil. Nah ini juga seat belt udah ada adjusternya, bisa ke atas bisa ke bawah. Sana juga ada adjuster, bagus banget. Seat belt juga sampai baris 3. Mesin masih halus banget teman-teman. Oke, kita lihat bagasi belakang. Oke, sok bagasi masih menopang dengan baik ya, masih kuat, jadi belum lemah. Padahal ini posisi nurun ke bawah. Sama ini lagi, ini satu teman-teman nih, Karen 1 yang toolboxnya itu masih utuh rapi kayak gini, itu langka teman-teman. Jarang banget orang yang masih rapi banget kayak gini nih. Ini toolbox mungkin ada yang jual ya toolboxnya, cuman apa ya, kalau emang bawaan mobilnya masih rapi ini, itu insya Allah kelihatan mobil terawat teman-teman. Jadi ini mobil benar-benar istimewa banget buat saya, spesial banget. Nah ini dia tadi nih, lighter buat ngecas HP situ. Nah ini juga bisa dibuka nih teman-teman nih, kayak ini bisa dibuka nih. Nah ini ada penyimpanan di situ, jadi bisa ditutup lagi. Ini tutupnya tuh, ini toolbox. Di bawah ada nah ini ada dongkrak. Ini dongkraknya unik teman-teman nih. Dia dongkrak botol tapi diputer bukan dipompa. Kayaknya jarang lihat ya, jarang make ya. Sekarang kan kebanyakan dongkraknya dongkrak timbang yang diputer, tapi model-model timbang, atau dongkrak buaya yang gede sekalian, atau dongkrak botol tapi dipompa. Nah itu dongkrak botol aku diputer gitu, jarang banget kayak gitu. Oke, unik teman-teman. Oke, sekarang kita lihat bagian mesin. Ini ngebantu banget nih, roof rail ini ngebantu banget teman-teman. Kalau misalkan mau keluar kota pakai roof rail, barang-barang taruh di atas, tinggal beliin raknya aja, atau begini aja cuman diikat. Soalnya pernah nih aneh pulang kampung, waktu itu pakai APV.
beli roof bag, jadi beli tas, tapi karena nggak ada roof rail, kita selipin di dalam sini nih, diselipin di dalam sini talinya, diikat ke sana muter gitu, ada dua. Nah itu kendalanya teman-teman, kalau misalkan hujan lebat atau hujan yang udah lumayan gede, itu bakal rembes dia, dari talinya itu bakal rembes masuk sini nih, karena dia bakal ada celah gitu di tali-talinya itu dua di sini. Nah itu repot banget sih, karena hujan lebat, netes-netes di dalam, takut kena jok malah jadi basah atau kena barang-barang lainnya di dalam. Itu sesuatu pengalaman yang teman-teman hindari lah gitu. Kalau bisa, kalau mau pakai walaupun roof bag bisa diikat tanpa roof rail, kalau bisa pakai roof rail teman-teman, jadi biar nggak ada tali yang masuk ke dalam, nggak ada rembes, jadinya aman. Oke, ini sekarang kita matiin dulu biar nggak berisik, kita cek mesinnya ya. Oke, ini dia ruang mesinnya teman-teman. 1800 cc, DOHC, 16 valve, 16 klep. Jadi satu seher itu ada 4 klep, 2 klep masuk, 2 klep buang. Itu udah maksimal sih segitu sih. 16 klep untuk 4, jadi 4 kali 4 16 ya. Tidak sempat ya dibalas. Oke, ini juga mesin kering, masih halus banget, masih rapi, kabel masih utuh, nggak ada rembes-rembes jorok di sini nih. Biasanya kan Cairns itu apa ya, udah nggak karuan lah, jarang lah orang kayaknya pemilik Cairns itu dirawat, mungkin karena mindsetnya ini mobil murah atau gimana gitu, jadi kurang diperhatiin atau dijadiin operasional, akhirnya nggak kerawat lah mesinnya. Ini masih oke banget. Ini juga sampai tutup supportnya ini masih lengkap kanan kiri gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat tutup supportnya masih utuh gitu, itu udah dijaga lah, udah termasuk salah satu poin plus. Tuh masih kering banget mesinnya teman-teman nih, mesinnya masih oke banget. Sampai ini tutup plus akinya masih ada logo Kia-nya, masih aslinya. Terus juga dia ada penyakit bawaannya teman-teman. Kalau misalkan di starter cuman cetek, itu teman-teman jangan buru-buru memvonis kalau akinya jebol gitu, akinya lemah, terus langsung ganti aki, jangan. Jadi dia itu sering masalah di dinamo starter, masanya kurang teman-teman. Jadi misalkan teman-teman kalau misalkan kadang di starter kok nggak mau gitu atau gimana gitu, jangan buru-buru divonis itu akinya. Coba dilihat dulu, dicoba lagi di starter. Kalau misalkan bisa, itu kemungkinan besar masanya. Jadi ini makanya ada tambahan nih kabel masa di sini. Nah ini kabel masa disambungin ke mesin sini nih gitu. Emang ya namanya mobil umur ya teman-teman, jadi bawaan kabel dia mungkin udah lemah, daya hantarnya udah berkurang kualitasnya, jadi perlu dibantu dengan kabel yang baru gitu teman-teman. Ini juga masih utuh nih peredam panasnya. Ini bahan bagus, kayak apa ya, mungkin kulit ya, kayak semi kulit. Bahannya mirip-mirip yang di Aerio nih, kayak kulit gitu dia. Tapi kalau di Aerio, Suzuki Aerio itu ada tulisannya genuine leather, jadi bener-bener kulit asli dia pakainya. Ya, ini masih utuh teman-teman ya. Sealernya masih utuh, nggak bekas nabrak, masih bersih banget. Ini juga masih lempeng semua. Peredam panasnya ini juga nggak ada yang patah nih, apa klip-klipannya buat air wipernya masih bagus. Oke, radiator juga baru dikuras, ini masih bening. Gitu aja teman-teman. Secara overall ini mobil siap pakai banget, pajak juga panjang, baru dibalik nama nih sama pemilik sebelumnya Desember kemarin. 2 minggu lalu nih baru balik nama, ganti plat ke Depok, tadinya kan plat DKI. Terus apalagi teman-teman ya, jadi minusnya itu saya sebutin ya satu-satu. Switch power window yang supir dipindah ke belakang karena switch yang buat supirnya hilang, udah nggak tahu, kita dapat juga begitu. Terus juga kalau mau enak mungkin ban belakang ya, ban belakang itu diganti kalau memang mau jarak jauh. Ini emang Bridgestone, tebalnya juga masih lumayan teman-teman, 70% ada. Cuman emang umurnya udah tua nih, 2012 sudah
usia karet ya teman-teman. Kalau emang mau buat jarak jauh bagusnya diganti yang belakang. Yang depan insya Allah masih aman, yang depan masih tebel, juga belum begitu tua. Apalagi ya, oke banget sih ini mobil teman-teman. Ini sebenarnya kita sayang banget jualnya, bukan kita sih, saya sih. Jadi aneh bener-bener nemu mobil Cairns kayak gini itu sayang banget. Ingat idola mobil sebelumnya itu, emang ini mobil idola aneh banget teman-teman. Dari sebelum punya mobil juga ngelihat ini kayaknya worth it banget. Ini mobil di bawah 50 juta dapat mobil baris 3 dengan fitur yang canggih, double airbag, ABS. Ini remnya udah ABS teman-teman. Terus double disc brake, belakangnya pakai disc brake. Kayaknya nggak ada sih rivalnya dia yang kualitas dan fiturnya setara ini. Platnya juga plat tebel banget nih. Oh, bukan kaleng-kaleng, catnya juga masih orisinil. Jadi insya Allah teman-teman gak malu-maluin lah, gak kelihatan tua banget ini mobil buat dipakai. Dan ini juga di bawah 50 juta kita jual, masih ngikutin harga standar dan sesuai kualitas ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau bandingin sama yang lain, ada kok yang lebih murah banyak gitu, bahkan sampai ada yang 20 jutaan ada gitu. Ada, benar-benar teman-teman ada. Cuman yakin, percaya sama aneh, teman-teman beli harga 25 juta atau 30 juta, mau dandanin berapapun belum tentu bisa dapat sebagus ini. Kenapa? Karena keorisinilan itu nggak bisa dibalikin teman-teman. Kalau misalkan dia udah dicat ulang, apalagi cat yang jelek, itu PR rapiinnya susah lagi teman-teman. Apalagi ini kan cat orisinil, nggak bisa teman-teman restorasi, tetap dia jatuhnya cat ulang, nggak bisa cat orisinil kayak begini. Terus dalamannya juga masih bagus, masih kenceng, nggak ada sobek. Sampai sun visornya masih diplastikin, semua masih fungsi. Ini masya Allah teman-teman, mobil yang rare banget, istimewa banget. Kalau buat aneh istimewa mobil kayak gini, jarang banget. Karena kalau kita lihat ya, mobil-mobil kita nyari mobil baru nih, buat ngedapetin mobil baru yang kondisinya prima, bagus 90% itu banyak teman-teman. Oke, begitu aja teman-teman. Semoga kita semua diberikan yang terbaik ya teman-teman. Dalam artian kalau beli mobil itu ya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi aja teman-teman. Jadi jangan sampai gengsi mengalahkan di luar batas kemampuan kita gitu. Kita memaksakan diri, janganlah. Jadi kalau misalkan mau beli mobil itu dilihat pertimbangannya dengan kemampuan dan kebutuhan aja teman-teman. Dan keberkahan, jangan lupa keberkahan. Karena bagaimanapun juga kan mobil ini sekarang itu sebuah kebutuhan ya teman-teman. Jadi gimana caranya kita niatkan beli mobil untuk memenuhi kebutuhan kita nih, buat nganter anak, istri, buat pergi kajian, silaturahmi, buat belanja, memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi insya Allah dengan niat yang lurus seperti itu, bukan yang aneh-aneh, bukan untuk sombong atau buat pamer-pamer ke tetangga atau gimana, insya Allah lebih berkah. Teman-teman juga mobilnya lebih dijaga dari mara bahaya gitu. Jadi itu sedikit pesan dan nasihat untuk diri aneh pribadi dan buat teman-teman juga. Dah gitu aja teman-teman. Untuk lebih jelas silahkan datang langsung. Kita buka harga di sini 47,5 nego, masih nego ya teman-teman. Sesuai dengan kondisi. Kalau teman-teman mau cari, Mas Eka saya mau dong Cairns tapi budget saya cuma 30 nih, bisa. Cuman kondisinya jelas nggak begini teman-teman gitu. Jadi sesuai dengan budget gitu. Ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan namanya juga manusia, suka apalagi ngomong panjang lebar seperti ini, pasti kita pernah tergelincir kata-kata. Mohon maaf sebesar-besarnya, mohon dimaklumi. Gitu aja teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.